Tidak semua luka terlihat, tidak semua beban bisa diceritakan, dan tidak semua orang tahu betapa kerasnya kamu bertahan selama ini. Kita hidup di dunia yang hanya merayakan hasil. Tidak ada yang peduli pada proses. Tidak ada yang melihat malam-malam panjangmu. Tidak ada yang tahu seberapa sering kamu hampir menyerah. Tapi, dengarkan ini baik-baik. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang diuji untuk naik level. Dalam catatan pribadinya, Marcus Aurelius menulis sesuatu yang sederhana, namun menghantam. Hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan itu sendiri. Kita sering berpikir bahwa rintangan adalah musuh. Padahal, rintangan adalah pelatih. Setiap tekanan membentuk struktur batinmu. Setiap rasa sakit memperluas kapasitas jiwamu. Setiap kegagalan memperdalam kebijaksanaanmu. Masalahnya bukan hidup yang keras. Masalahnya adalah kita ingin hidup yang nyaman. Dan kenyamanan adalah candu yang melemahkan. Lihatlah besi. Semakin dipanaskan, semakin ditempa, semakin dipukul. Ia justru menjadi baja. Manusia pun demikian. Kamu tidak dibentuk oleh pujian. Kamu tidak tumbuh karena dimanja. Kamu menjadi kuat karena bertahan. Epictetus lahir sebagai budak, tubuhnya pincang, hidupnya penuh hinaan, tapi pikirannya bebas. Ia berkata, bukan kejadian yang mengganggumu, melainkan penilaianmu terhadap kejadian itu. Bayangkan jika kamu benar-benar memahami kalimat itu. Artinya, dunia mungkin kacau, orang mungkin tidak adil, keadaan mungkin tidak sesuai harapan, tapi penderitaanmu sebagian besar datang dari cara kamu memaknainya. Kita menderita dua kali. Pertama, karena kejadian itu sendiri. Kedua, karena pikiran kita yang menolaknya. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sulit diterima, namun membebaskan. Terima kenyataan, bukan untuk menyerah, tapi untuk berhenti melawan hal yang memang di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengontrol siapa yang pergi, tidak bisa mengontrol siapa yang meremehkanmu, tidak bisa mengontrol kapan keberuntungan datang, tapi kamu selalu bisa mengontrol sikapmu, dan disitulah letak kekuatan sejati. Seneca pernah menulis bahwa kesulitan memperkuat pikiran seperti latihan memperkuat tubuh. Bayangkan, jika semua keinginanmu selalu dikabulkan, tidak pernah gagal, tidak pernah ditolak, tidak pernah kecewa, mungkin kamu bahagia, tapi kamu rapuh. Karena tanpa kesulitan, kamu tidak pernah belajar berdiri sendiri. Tanpa kehilangan, kamu tidak pernah belajar menghargai. Tanpa tekanan, kamu tidak pernah tahu seberapa kuat dirimu. Hidup bukan tentang menghindari badai. Hidup tentang belajar berjalan di tengah badai tanpa kehilangan arah. Mungkin hari ini kamu lelah. Mungkin kamu mempertanyakan nilai dirimu. Mungkin kamu merasa tertinggal dari orang lain. Media sosial memperlihatkan pencapaian, jarang memperlihatkan perjuangan. Kamu melihat mereka sukses. Kamu tidak melihat kegagalan mereka. Kamu melihat mereka tersenyum. Kamu tidak melihat kecemasan mereka. Perbandingan adalah racun yang perlahan menghancurkan rasa syukurmu. Dalam stoikisme, ada konsep sederhana namun radikal. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan sisanya. Itu saja. Tidak rumit, tapi sulit dilakukan. Karena ego kita ingin mengontrol segalanya. Ingin dihargai semua orang. Ingin dipahami tanpa perlu menjelaskan. Ingin sukses tanpa perlu gagal. Padahal, dunia tidak bekerja seperti itu. Kamu mungkin kehilangan sesuatu hari ini. Uang, relasi, kesempatan. Tapi selama kamu tidak kehilangan integritas dan kendali diri, kamu belum kalah. Kemenangan terbesar bukan ketika kamu mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu tidak hancur oleh keadaan, ketika kamu tetap tenang saat diremehkan, tetap sabar saat gagal, tetap fokus saat dunia berisik. Itu kekuatan. Dan kekuatan seperti itu tidak lahir dalam kenyamanan. Ia lahir dalam kesendirian, dalam kekecewaan, dalam air mata yang tidak dilihat siapapun. Jadi, jika hari ini terasa berat, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak mampu. Mungkin kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Batu tidak menjadi patung tanpa dipahat. Pohon tidak tumbuh tinggi tanpa menahan angin. Dan manusia tidak menjadi kuat tanpa melewati penderitaan. Berhenti bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Mulailah bertanya,
aku sedang dibentuk menjadi siapa? Karena bisa jadi, apa yang kamu anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari versi dirimu yang lebih tangguh. Dan ketika nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar. Semua yang hampir menghancurkanmu, ternyata justru yang membentukmu.